ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini Usia senja bukanlah usia yang produktif yang mempunyai banyak kesempatan bekerja keras untuk mencari nafkah. Hari tua Soyo pun semakin sibuk. Kakek 75 tahun ini harus berjibagu dengan tenaga agar bertahan hidup di rumah sederhananya ini, dengan bekerja sebagai penggaduh sapi milik tetangganya. Tubuh rentanya harus melawan dinginnya angin yang masuk dari dinding-dinding bambu rumahnya. Ia masih bersyukur, setidaknya masih ada tempat tinggal dan berlindung dari terik panasnya matahari dan dinginnya air hujan serta gelapnya malam. Semangat Soyo tak pernah surut begitu saja. Soyo percaya rezekinya akan terus bertambah jika ia banyak bersyukur. Matahari sudah mulai tinggi, waktunya Soyo bergegas mengambil karung dan sabit untuk mengarit rumput di dekat persawahan untuk persediaan pakan sapi gaduhannya itu. Sudah rutinitas setiap hari ia mengarit rumput karena tanggung jawab besarnya merawat dan memelihara sapi ini. Ia berjalan tanpa alas kaki di tengah teriknya matahari. Itu semua ia lakukan untuk memenuhi kebutuhan setiap hari bersama sang istri. lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya muda, hingga Tuhan kan berikan jalan. Soyo tak pernah mengharapkan uluran tangan dari anak-anaknya. Pengalaman hidup yang mengajarkan Soyo untuk hidup mandiri hingga usia senja. Tuhan kan berikan jalan. Soyo tak pernah tinggal diam untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya. Hanya bekerja yang mengisi pagi dan siangnya. Birunya langit adalah berkah luar biasa baginya, karena jika hujan deras menerpa akan sulit baginya untuk mencari dan mengarit rumput untuk pakan sapi. Sabit ini yang menjadi senjata Soyo untuk mengarit rumput-rumput ini. Anak-anak sapi, sore, gawai camen ya ya sukat, ya sadai lah, mengarit, saya ya dok tebu, dok warung, ya camen, ya sukat. Setelah rasa lelahnya sedikit hilang, ia mulai melanjutkan pekerjaannya agar cepat selesai. Dengan kesederhanaan hidupnya, ia jalani dengan sabar dan besar hati. Tak ada barang mewah yang tersimpan di dalam rumahnya. Lihatlah dan bukalah
Meski tinggal dengan istrinya saja di rumah tua ini, ia saling melindungi dan selalu bersama. Soyo tak pernah marah terhadap anak-anaknya. Baginya, sebagai orang tua sudah sepatutnya selalu memberikan apa yang jadi miliknya kepada anak-anaknya. Jadi sapi, ya salah ya gidel ya. Lumrah lah jadi sapi, ya salah ya gidel ya. Sekolahnya anak, sekolah SMA, sekolah Bagi Soyo, kehidupan yang serba sederhana tak selayaknya ia keluhkan. Masih ada sisa tenaga untuk terus bertahan hidup. Tenaga Soyo sudah tak memungkinkan untuk mengarit rumput banyak seperti waktu muda dulu. Ia hanya mengarit semampu tenaganya saja. Biasanya, jika karung yang dibawa dari rumah sudah penuh terisi rumput hasil ngaritnya, dia memanggulnya dan berjalan sampai ke rumah. Berjalan tanpa alas kaki itu sudah biasa baginya. Di atas jalan yang panas terik matahari, padahal dengan jarak yang tak dekat seperti tak ia rasakan lagi panasnya. Keriput yang menghiasi wajahnya tak dapat lagi disembunyikan. Ia tak dapat melihat secara jelas karena mata sebelah kanannya sakit. Walaupun dengan serba kekurangan dalam melihat, ia sangat menjaga sapi gaduhannya itu, dan sang istri juga ikut andil dalam merawat sapi gaduhannya itu. orang salah, rumulino, wangi, layu, tapi tuntut tinggi, rada sijen, dua loro. Baginya tak ada yang ditakutkan. Yang terpenting terus berusaha dan bersemangat dalam menjalani pekerjaannya. Kadang rasa lelah hadir di dalam tubuh rentanya. Namun ia tak pernah mengeluh kepada istri dan anak-anaknya. Rutinitas setiap paginya ia kerjakan dari mulai membersihkan kandang, memberi makan dan minum sapi ia lakukan dengan sepenuh hati, agar sapi itu cepat besar dan gemuk. Walaupun upah yang ia dapat tak besar dan tak setiap hari dia terimanya. Soyo tak pernah mengeluh kepada anak-anaknya. Ia jalani semua aktivitas setiap hari dengan penuh semangat dan rasa bersyukur yang tinggi. Hidup boleh saja menghempaskannya ke situasi yang sulit. Bertahan hidup hanya dengan menggaduh sapi dan kerja serabutan. Soyo menyerahkan segala hal yang sulit kepada Tuhan yang Maha Esa. Soyo tidak pernah merasa nelangsa meskipun hidupnya susah. Ia selalu bersemangat, ikhlas, sabar, dan menerima dengan lapang dada. Wedok, nah, ini rada sih. Wong loro iso. Loro, jalane wong loro. Setelah selesai merawat sapinya, Soyo bergegas untuk cuci tangan dan masuk ke rumah dengan lantai yang masih beralaskan tanah. Menu makan siang hari ini dengan nasi dan sayur seadanya. Ia tak pernah menuntut kepada istrinya untuk menyiapkan lauk yang bermacam-macam di meja. Baginya, nasi dan sayur itu sudah cukup dan nikmat. Sapi ya, karena ini bantuan aja nih kita, lawannya ganggu apa aja sih. Walaupun Soyo sibuk dengan pekerjaannya, namun ia tak pernah lupa untuk ibadah sholat 5 waktu yang selalu ia kerjakan. Sehabis sholat, selalu ia sempatkan untuk berdoa, ia panjatkan untuk keluarga dan anak-anaknya. Kali tanduran, ya, pari, kacang, kalau hijau, pokoknya, lombok, nanti tenok.
Tak jarang Soyo sering disuruh tetangga untuk membersihkan kebun miliknya. Upah yang ia terimanya juga seikhlasnya. Ia tak pernah mematok berapa upah yang harus dibayarnya. Walaupun begitu, ia sudah merasa senang mendapatkan rezeki dari Allah melewati tangan orang lain yang halal. Dan ia selalu tak lupa bersyukur dengan upah yang diterimanya. Walaupun tak banyak, tetapi besok masih bisa untuk makan nasi. Tuhan kan berikan. Tubuh rentanya memang tak bisa dibohongi. Kadang rasa lelah sekali datang. Ia pun mulai beristirahat dari kerja membersihkan kebun. Memang kerjanya sudah tak secepat dan sigap waktu muda dulu. Ia bersyukur, setidaknya masih ada orang yang mau menyuruhnya untuk bekerja serabutan seperti ini. Walaupun dengan hasil dan upah yang minim, setidaknya bisa untuk makan besok dengan uang halal yang ia dapat. Ia tak pernah meminta-minta pada tetangga ataupun anaknya. Selagi masih kuat bekerja, ia akan bekerja semampunya. Jika mengandalkan gaduhan sapi itu saja, tak mencukupi, karena upah yang ia dapat tak setiap minggu ia dapat dari merawat sapi itu. Harapan ngono dulu Hingga nanti. Kawasan Kecamatan Sambung Macan masih banyak persawahan dan tanah yang kosong. Waktu musim hujan seperti ini banyak sekali ditumbuhi rumput-rumput liar. Setiap sore, Soyo membawa sapinya ke ladang rumput untuk mengangonnya di sana. Mungkin suratan jadi orang. Biasanya ada tetangga yang bertemu di ladang rumput yang sama tujuannya, yaitu mengangon ternak mereka. Sambil menunggu ternak mereka kenyang makan rumput, ia bercerita banyak dengan teman seprofesinya, yaitu sebagai pengangon sapi. Biasanya ceritanya tak jauh dari perkembangan ternak-ternak mereka. Dengan kondisi yang mudah capek dan tak lagi muda, tetapi ia masih kuat bekerja seberat itu. Tuhan kan berikan jalan. Berkat usaha kerasnya, ia mampu menyekolahkan ketiga anaknya sampai tingkat SMA. Soyo memiliki 3 orang anak, dan 2 anaknya sudah berkeluarga. Dan anak ragilnya merantau dan bekerja di Jakarta. Kadang ia juga diberi uang anaknya walaupun ia tak mengharapkannya. Karena dia tahu, hidup di Jakarta tak mudah. Sang anak sekarang telah menjadi mahasiswa di salah satu universitas di Jakarta dengan biaya sendiri dari hasil bekerjanya, tanpa sedikit pun meminta dari orang tuanya. Matahari sudah mulai terbenam. Soyo mulai bergegas mengiring sapinya untuk pulang ke rumah dan dimasukkan ke dalam kandang. Tak lupa ia memberi minum terlebih dahulu kepada sapinya. Semua berawal dari mimpi dan diiringi dengan harapan, serta dikawal dengan hati yang penuh rasa syukur. Kesederhanaan dan kesabaran hidup yang Soyo jalani berbuah manis. Hingga tiba waktunya Soyo untuk tersenyum puas, melihat keberhasilan anak-anaknya berkat kesungguhannya Soyo selama ini.